masyarakat. Kali ini terjadi keributan antara para penagih kredit kendaraan bermotor dan masyarakat di Jakarta. Menuju ke TKP. Siap, 86. Di Jakarta, seorang penagih kredit pajak kendaraan bermotor harus berhadapan dengan sejumlah pengendara ojol setelah berusaha menarik sepeda motor. Akibatnya, sang penagih kredit macet harus berusaha melanjutkan dengan pembahasan pihak lebih jauh. berwajib. Tentunya saya ingin mengatakan minta maaf kepada mereka yang kebetulan berprofesi sebagai debt collector. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan profesi debt collector. Hanya saja saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa dalam menjalankan profesi Anda sebagai penagih hutang atau debt collector, jangan sampai tindakan Anda melanggar hukum. Karena apapun profesi kita, sepanjang kita menjalankan profesi kita dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor hukum yang ada, tidak menabrak segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh negara ini, maka sudah sepatutnya kita harus saling menghargai satu sama lain. Pertimbangan kita pada saat itu adalah yang mereka lakukan atau modus-modus serupa yang sering ada. Seringkali mereka mengaku bahwa mereka adalah debt collector yang diberikan tugas oleh pihak leasing. Namun setelah nanti dia berhasil menguasai kendaraan dari korbannya, yang bersangkutan akan menggunakan secara pribadi atau menjual langsung kendaraannya kepada pihak lain. Jadi sama sekali tidak diserahkan kepada pihak leasing. Ini merupakan suatu modus yang seringkali dan biasa terjadi dan dilakukan oleh debt collector tersebut. Menuju ke TKP. Siap, 86. Ini yang berada di Menuju ke TKP. Siap, 86. ini orang-orang Irak. Apa? Ini orang-orang Irak. Telepon. Menuju ke TKP. Siap, 86. Kamu nggak usah takut. Semua yang masalah penyitaan itu yang berhak pengadilan nggak ada di situ di jalan. Udah? Tuh,
undang-undangnya. Tadi kumpulan mana sih? Hah? Kumpulan mana sih? Yang mana? Silakan untuk masyarakat Melaporkan ya? melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Yang jelas dari Reskrim maupun dari unit lidik akan menindaklanjuti dan mendalami pasal-pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku maupun dari korban yang akan kita dalami lagi. Demikian untuk korban juga, apabila ada kejadian jangan sungkan-sungkan datang ke Bengkulu, ke Polres Bengkulu, atau mungkin langsung menelepon ke 110 untuk melakukan pelaporan apabila ada terjadi tindak pidana. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bikin keterangan kamu dengan seperti itu aja nggak salah. Apalagi udah diambil motor, sempat tadi diambil kuncinya. Terus dia bilang cuma saya gini dulu, ntar dulu saya tadi bicara udah dulu sini dulu. Enggak, dasarmu apa ngarahin dari kantor? Ya, ini saya jelasin dulu sini, saya jelasin. Terus bapak mau nyita itu? Iya, saya tahu, udah, saya tahu, nggak usah jelaskan masalah itu. Terus dengan seperti itu, boleh di jalan menurut dasar hukum? Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, aku ngerti soal itu. Dasar hukumnya apa? Nah, untuk itu, biar kita jelaskan di kantor polisi lah. Enggak apa-apa, kita jelaskan ini di kantor polisi semua ya. Masuk polsek mana itu? Tur, Cai, John. Santai aja bro, santai. Soal kita juga malu bang, kita juga enggak di blur itu, enggak ada dilihatin mukanya. Santai, udah. Hah? kita punya keluarga di kampung juga. Udah, santai aja. Nah, santai aja. Saya tahu. Ya, kita santai. Enggak, gini, saya jelasin. Dasarnya apa? Berhentiin orang di jalan. Polisi. Enggak bang, kan kalau Enggak, dasarnya berhentiin orang di jalan apa? Bapak polisi, dasar undang-undangnya apa? Ya udah itu aja. Concern kami, perhatian kami ke situ. Udah itu aja, titik. Bribtu Julian dan Bribda Okta menggeledah fisik Bagian yang berada kemarin di jam setengah untuk pengambilan secara paksa oleh pihak ketiga, yaitu debt collector. Tadi disampaikan juga pada berbagai pihak bahwasanya untuk penarikan mobil sesuai dengan aturan yang surat edaran dari Mahkamah Agung, bahwasanya untuk penarikan itu harus menggunakan mobil direct sendiri, keputusan pengadilan. Kita serahkan dengan adanya SK dan dapat memproses tersebut. Apabila ada pidana yang dilakukan, maka kita akan gunakan dan kita terapkan. Begitu serta ataupun mungkin masyarakat Kota Bengkulu khususnya suatu pidana. Jangan takut atau resah kalau ada terjadi seperti perampasan atau perampokan atau tindak kekerasan lainnya, dapat segera menghubungi call center Polres Bengkulu ke 110. Apabila terjadi, polisi atau Polres Bengkulu akan segera melayani dan menindaklanjuti. Silakan untuk masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Yang jelas dari Reskrim maupun dari unit lidik akan menindaklanjuti dan mendalami pasal-pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku maupun dari korban yang
akan kita dalami lagi. Demikian untuk korban juga, apabila ada kejadian jangan sungkan-sungkan datang ke Bengkulu, ke Polres Bengkulu, atau mungkin langsung menelepon ke 110 untuk melakukan pelaporan. Kredit itu dianggap hutang piutang biasa, rekan-rekan. Jadi kalau hutang piutang biasa, kalau terjadi wan prestasi atau gagal bayar, yang mengeksekusi harus pengadilan, ya. Jadi kalau menarik kendaraan itu harus melalui putusan pengadilan, tidak boleh menarik begitu saja. Itu harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, cicilannya kita tidak bisa membayar, lalu pihak leasing mau menarik tanpa ada sertifikat fidusia, tidak bisa, ya, harus melalui putusan pengadilan. Nah, kalau sudah terlanjur ditarik, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa laporkan yang menarik itu, petugas yang menarik atau debt collector atau penagihnya itu, kita laporkan ke polisi pasal perampasan, yaitu pasal 368 KUHP, rekan-rekan. Ya, kita bisa laporkan itu. Yang kedua, kita bisa gugat leasingnya, finance-nya secara perdata, ya. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini finance telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia menarik kendaraan itu, menyuruh orang menarik kendaraan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi dia melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kita bisa gugat leasingnya ke pengadilan melalui gugatan perdata. Kita bisa minta ganti rugi, ya. Itu dia, rekan-rekan. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, laporkan debt kolektornya pasal 368 perampasan dan gugat leasingnya ke pengadilan, ya, gugatan perdata, namanya perbuatan melawan hukum. Minta ganti rugi ke pengadilan, ya, rekan-rekan. Dan hal ini sudah sering dilakukan, ya. Sudah banyak yang melaporkan dan sudah banyak yang menggugat ke pengadilan dan mereka menang. Dan pihak leasing diwajibkan untuk mengembalikan kerugian daripada nasabah. Jadi jangan diam aja, rekan-rekan. Ya, tapi ingat, ya, penarikan dilakukan tanpa ada sertifikat fidusianya. Itu, rekan-rekan. Nah, langkah ketiga yang bisa juga dilakukan terjadi di Palembang. Warga setempat melaporkan seorang debt collector ke polisi lantaran tidak terima motornya ditarik secara sepihak. Permulanya itu pada hari Jumat, waktu saya mau berangkat kerja ke Indralaya, dapat telepon dari rumah itu ngomongkan masalah tagihan itu ada debt collector di nunggu situ. Bincang, akhirnya ada pembicaraan yang nggak enak. Keluarlah, setelah itu dia membuka tas itu, mengeluarkan berupa senpi. Seperti apa prosedur penarikan kendaraan yang kreditnya macet? Inilah pembahasan Hot Room. Baguslah Pak Tito bilang, lu tembak di tempat benar. Kalau memang dia melawan, maksudnya kan begitu. Kalau dia melawan, maka secara hukum pembelaan kepada penegak hukum itu. Bagaimana dilansir dari mata telinga.com, Polri akan menangkap preman berkedok debt collector membuat resah masyarakat. Adanya teror dari debt collector di jalanan dan mengambil unit motor atau mobil konsumen yang terlambat membayar. Karena aksinya sudah meresahkan dan mengusik serta menjadi teror bagi masyarakat. Apapun itu alasannya, kalau meresahkan masyarakat wajib ditindaklanjuti polisi. Itu bagian dari teror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif. Dari Studio 1